halo semuanya. Sekarang Halo, kita, nah ini halo Ciulia. Jadi, kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama teman saya, ada Ci Yulia Herlina ya. Jadi Ci mhm, Yulia ini mau sharing pengalaman dia waktu dia, kemarin ini mengalami COVID-19 dan mhm. bagaimana dia mengalami kesembuhan. Ya, mungkin Ci Yulia boleh, cerita dulu. Jadi waktu kena Covid itu lagi bulan berapa ya? Iya, Lagi jadi pas pas kena COVID itu saya pas yang, apa namanya, yang kena gejala gejala itu pas tanggal 1 Januari. Jadi kan malamnya itu kan saya habis biasalah sama anak-anak minum Coca-Cola kayak gitu. Saya pikir, gatel biasa gitu, kayak kayak gatel biasa. Kan kalau sekarang mah kalau minum Coca-Cola sedikit aja udah langsung sensitif ya. mhm, Jadi ya udah gitu. Terus besoknya teh tambah serak, terus badan pada ngilu, sakit, itu mah bener-bener yang badan tuh ngilu, itu hari ini kedua, 1 Januari 2021? 21, heeh. Oke, Nah iya iya, nah nah udah kayak gitu badan pada sakit gitu kan, terus kata kata Mbak saya nih, "Masuk angin kali Bu," kata gitu. Jadi dikerokin sama si Mbak, "Kalau masuk angin kan udah langsung merah ya Ci, kalau ini mah enggak." Terus saya bilang, "Stop stop Mbak, ini mah enggak ada merah-merahnya, yang ada sakit," saya bilang gitu. Jadi diberhentiin si tengerok teh, udah selesai tengerok. Terus hari ketiga serak serak banget, serak, bindeng bindeng, bukan serak, bindeng. mhm. Nah udah kayak gitu, apa namanya, aduh ini kok kayak flu begini ya. Nah suami saya juga lagi flu juga gitu, terus kata anak-anak, "Mama jangan tidur bareng papa deh, dipisahin." Saya pisah kamar, suami saya pindah ke kamar anak-anak tuh hari yang ketiga tuh udah tuh. Nah udah kayak gitu, besoknya hari Kamis, kalau nggak hari hari Kamis tuh, nggak bisa nyium, penciuman hilang, Mhm. kayu putih nggak kecium, terus body mist segala macam parfum udah nggak kecium sama sekali, mandi nggak, pokoknya mas semua nggak ada kecium sama sekali. Yang bisa cuma kecium tuh satu peppermintnya Young Living ya, itu kan tajam banget. Itu tuh kan biasanya kalau kecium nyium itu tuh nyegrak. Kalau ini mah cuma oh ya wangi kecium gitu aja. Ini mah digituin tuh nyiumnya tuh samar tipis gitu. Aduh ini teh udah rada curiga kayak gitu kan. Nah pas malamnya suami saya pulang, dia bilang, "Tadi di kantor kok pusing, terus panas," katanya gitu. Nah terus kata anak-anak bilang, "Udah ini mah mama semua harus PCR," katanya gitu. Jadi PCR lah saya sama suami saya PCR semua, sama anak-anak semua PCR. Nah terus besok 24 jam kan itu hasilnya. Nah besok baru keluar, wah ini positif. Saya sama suami saya positif, puji Tuhan anak-anak enggak. Jadi udah saya apa namanya, udah isolasi mandiri. Suami saya dibalikin lagi ke kamar saya sama anak-anak, "Udahlah, udah sama-sama positif mah bareng lagi," katanya gitu. Nah, selama itu tuh memang saya udah minum hemohim. Sebelum sebelum itu juga saya udah minum hemohim, udah habis 1 dus kali ya, udah rutin lah minum hemohim 1 kali sehari, Mhm. udah minum hemohim. Kalau suami saya rada bolong-bolong karena dia tuh kan dia punya mah, jadi mindsetnya teh udah, aduh ini takut, itu takut, ini takut. Jadi dia mah nggak rutin minumnya. Saya yang rutin, saya rutin, anak-anak juga saya kasih sebelum kerja, saya kasih minum hemohim rutin. Anak-anak saya udah rutin gitu, udah jadi rutin gitu minum hemohim. Nah, udah kayak gitu saya positif langsung malam itu juga kebetulan kakak saya dokter, saya telepon langsung, saya minta obat, dikirim obat semua dari antibiotik, vitaminnya, terus antivirusnya, terus ada obat batuk lagi, udah hari itu saya minum semua glek 4. Sebelum tidur itu juga saya paginya udah minum hemohim, tapi karena saya udah tahu begitu, udah malam saya minum lagi hemohim, kayak gitu. Jadi 2 kali tuh minumnya. Nah, udah kayak gitu, udah udah 3 hari, udah dinyatakan positif, ya udah dinyatakan positif. Udah saya tuh waktu pas di kamar saya isoman tuh udah nggak berasa apa-apa lagi. Udah kayak orang sembuh gitu loh, udah nggak ada apa-apa lagi. Udah cuma kesel aja di kamar gitu, nggak boleh keluar gitu. Udah bener-bener nggak boleh keluar, protokol banget. Makan juga disodorin dari jendela kayak gitu. Nah tapi suami saya mah eh, karena mahnya berat banget, jadi waktu waktu minum antibiotik tuh nggak kuat, jadi muntah terus, pokoknya muntah-muntah terus. Tapi akhirnya ya suami saya mah dibawa ke rumah sakit,
dibawa ke rumah sakit, saya juga bekelin hemohim tapi nggak tahu diminum atau enggak gitu kan, namanya di rumah sakit gitu ya Ci. Iya. Tapi pengalaman saya yang saya rutin minum. Jadi satu hari itu pagi pasti minum, habis saya makan telur, minum susu, hemohim saya minum. Terus siang kalau rada-rada ini sedikit ya saya minum juga, tapi yang rutinnya saya sehari 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Kadang-kadang 3 kali itu selama saya isoman kayak gitu. Tapi rutin ini 2 kali, malam dan pagi dan malam itu pasti minum gitu kayak gitu. Tapi kalau kadang-kadang ini ya siang saya minum juga gitu. Tapi 3 kali mah jarang. Tapi yang rutin tuh pasti dua kali. Udah gitu itu kan saya harus PCR lagi. PCR lagi setelah 1 minggu, kalau nggak salah ya, setelah 1 minggu PCR lagi. Nah, saya PCR lagi udah langsung negatif. Dan memang saya mau waktu habis lagi di kamar juga nggak ngerasa apapun, cuma ya saya ya ini saturasi saya selalu cek gitu, selalu saturasinya bagus 98, 99 kayak gitu. Terus tem juga nggak pernah ada demam, nggak pernah ada demam. Jadi yang parahnya cuma 3 hari itu aja. Dan setelah dinyatakan positif, saya masuk ke kamar tuh, di kamar tuh nggak ngerasa apa-apa, beneran cuma ngerasa kesel doang, kelentang kelinting kayak gitu ya, leles karena tidur melulu jadi leles gitu. Kalau Kayak suami gitu. gimana suami? Nah, kalau suami kan di rumah sakit, saya juga nggak pernah ke rumah sakit. Ya udahlah, saya percaya aja di itu. Nah, kalau suami saya PCR yang kedua masih positif. Nah, pulang pun PCR yang ketiga dia masih positif juga, tapi CCT-nya udah naik, jadi udah boleh pulang, udah nggak terinfeksi lagi. Dia di rumah sakit 2 minggu. Pas pulang dia juga masih positif, tapi sudah boleh pulang kayak gitu. Udah boleh pulang. Saya masih, jadi ya gitu. Tapi suami saya juga minum tapi belang betong. Kalau kata saya mah minumnya pasti belang betong. Kalau disuruh dia minum, diingetin dia minum, gak diingetin ya udah gitu. Pastinya begitu. Nah, tapi setelah semuanya negatif lagi, udah saya minum lagi hemohimnya gitu untuk menjaga lagi kayak gitu. Nah, kemarin waktu tes imun tubuh juga gitu ya udah bagus. Terus CT toraks suami saya bagus. CT toraks saya apalagi saya mah nggak ada flek apapun. CT toraks yang pertama juga itu udah bagus banget. Seperti itu, Ci. Berarti kalau boleh saya sedikit menyimpulkan ya, kalau kita udah rutin minum hemohim, setidaknya kondisi tubuh kita sudah lebih baik. Ya. Bukan berarti kalau kita minum hemohim itu jadi nggak bisa kena, tetap ada Ya. kemungkinan kita bisa kena ya. Tapi Ya, setuju. si tubuh kita bisa ngelawan sehingga Ya. proses penyembuhan itu bisa lebih cepat ya. Mungkin seperti Betul. itu ya. Ya, tidak menggantikan obat dokter ya, Ci. Obat dokter tetap diminum, vitamin tetap diminum sesuai anjuran. Kalau punya vitamin C atomi lebih bagus lagi. Ya, saya Ya. dengar memang begitu. Sebaiknya hemohim dikombinasikan dengan vitamin C terutama pada saat COVID ya. Ya. Oke. Ya, puji Tuhan lah. Betulan deh, saya waktu itu ngerasain banget tidur juga ya enak. Yang namanya kayak gitu kan ketakutan ada ya, Ci. Walaupun kita berdoa apa kayak gitu, tapi dengan minum hemohim ya udahlah. Emang saya juga kebluk juga sih, tapi ya udah tidur lah. Jadi selama itu nggak ada apa ya, tidur enak, bener tidur gitu. Iya. Enak tidur, enak istirahat. Jadi pemulihannya cepat. Sip. Ya, makasih banget Yulia. Teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman ada dana ya, saya sih selalu menyarankan teman-teman sedia deh hemohim di rumah kita konsumsi setiap hari buat jaga kita punya kondisi. Selain itu juga kalau ada kerabat dekat yang kena, itu kalau kita punya di rumah kita bisa ngebantu mereka. Ya, jadi itu aja mungkin sharing kita pada kali ini ya. Terima kasih banyak Yulia Herlina. Ya, Ci. Semoga jadi berkat buat semuanya ya. Amin. Sehat selalu. Bye. Yuk.